Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Setiawan dengan NIM F12 2023000092. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sistem inventory barang elektronik yang saya kembangkan menggunakan framework Laravel dan Bootstrap 5. Sistem ini digunakan untuk membantu proses pengelolaan inventory mulai dari data barang kategori, supplier, barang, pengguna, transaksi barang masuk, transaksi barang keluar, sampai pembuatan laporan dalam bentuk tabel, grafik, dan PDF. Sistem memiliki dua jenis pengguna, yaitu admin dan petugas. Petugas berfokus pada kegiatan operasional barang masuk dan barang keluar. Sedangkan admin memiliki akses yang lebih lengkap untuk mengelola data master, pengguna, transaksi, dan laporan. Supaya alurnya lebih mudah dipahami, saya akan menunjukkan terlebih dahulu cara aplikasi bekerja dengan sisi pengguna. Setelah seluruh demonstrasi selesai, baru saya akan menjelaskan beberapa bagian kode utama yang menjelaskan atau yang menjalankan fitur-fitur tersebut. Pertama saya akan masuk menggunakan akun petugas. Sudah login. Setelah data login berhasil diverifikasi, pengguna diarahkan ke halaman dashboard. Pada bagian atas terlihat nama pengguna atau informasi di bawah yang menunjukkan role akunnya. Dashboard tugas menanyakan informasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional, yaitu data barang, transaksi masuk, transaksi keluar. Petugas juga dapat langsung mencatat barang masuk atau barang keluar melalui tombol tindakan cepat yang tersedia pada dashboard. Jadi di sini, ini barang masuk, di sini barang keluar. Akses petugas dibuat lebih terbatas karena tugas utamanya adalah mencatat pergerakan barang. Pada sidebar, petugas dapat membuka data barang, data masuk, dan data keluar. Sementara itu, menu kategori, supplier, dan pengelolaan pengguna dan laporan tidak ditampilkan karena fitur-fitur tersebut hanya diperuntukkan untuk admin. Pembatasan tersebut tidak hanya dilakukan dengan menyembunyikan menu pada tampilan URL. Saya akan mencoba membuka halaman kategori, yaitu punya role-nya si admin langsung melalui URL kategori. Nah, sistem tetap menolak setelah muncul ini. Akses ditolak. Halaman ini khusus untuk admin. Sistem tetap menolak dan akses menampilkan 403, yang artinya petugas tidak dapat masuk ke dalam admin meskipun mengetahui alamat URL-nya. Pengamanan seperti ini penting karena menyembunyikan tombol saja belum cukup. Sistem tetap harus memeriksa role pengguna pada sisi server. Saya coba akunnya admin. Setelah melihat batasan dari hak akses petugas, selanjutnya saya akan keluar dan masuk kembali ke menggunakan admin untuk menunjukkan fitur-fitur pengelolaan yang lebih lengkap. Proses login tetap sama, tetapi halaman dan menu diberikan akan menyesuaikan role akun yang digunakan. Saat ini saya sudah masuk sebagai admin. Dibandingkan petugas, admin memiliki akses terhadap data kategori, supplier, barang, dan pengguna, seluruh transaksi, serta laporan. Masuk ke sini. Pada dashboard admin terdapat 5 informasi utama. Informasi tersebut terdiri dari total kategori, total supplier, total barang, terus barang masuk, total barang keluar. Di bawah kartu statistik terdapat grafik tren barang masuk dan barang keluar setara 6 bulan terakhir.
Garis berwarna biru menunjukkan barang masuk, sedangkan garis berwarna merah menunjukkan barang keluar. Grafik ini membantu admin melihat pergerakan inventory dari waktu ke waktu tanpa harus memeriksa seluruh transaksi satu persatu. Di sebelahnya terdapat grafik distribusi barang berdasarkan kategori. Grafik ini menunjukkan proporsi jumlah barang yang tersedia pada setiap kategori yang tersimpan dalam sistem. Sistem juga dapat mendeteksi barang yang jumlah stoknya sudah lama atau berada di bawah batas stok minimum. Informasi ini berguna. Nah, di sini informasi ini berguna sebagai pengingat bahwa barang tersebut perlu segera ditambah. Setelah melihat ringkasan kondisi inventory melalui dashboard, berikutnya saya akan menunjukkan data-data utama yang dikelola oleh admin. Oke. Yang menu pertama adalah data kategori. Data ini digunakan untuk mengelompokkan barang, misalnya kategori komputer, pada kategori laptop, printer, monitor, jaringan, aksesoris, ataupun webcam. Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus kategori sesuai kebutuhan. Ini. Coba terupdate ya di sini. Selanjutnya untuk data supplier, halaman ini menyimpan informasi pihak yang memasok barang dalam inventory. Data supplier nantinya dihubungkan dengan data barang sehingga dapat diketahui barang tersebut berasal dari supplier yang mana. Data barang merupakan data utama di dalam sistem. Setiap barang memiliki kode unik di sini di menu ini. Setiap barang memiliki kode unik, nama barang, kategori, supplier, merek, tipe, satuan, jumlah stok minimal, kondisi, lokasi, dan aksi. Adapun kita juga bisa menambahkan foto gambar ya. Nih di sini cuman saya demi privasi saya jadi tidak saya tambahkan. Oke. Pada halaman ini juga tersedia fitur pencarian. Jadi fitur pencarian admin maupun petugas dapat mencari barang berdasarkan kode, nama, merek, ataupun tipe, ataupun lokasi rak. Oke, pada data user, menu berikutnya adalah data user. Sistem ini dapat diakses oleh admin dan digunakan oleh pengelola pengguna. Pada saat membuat pengguna, admin dapat menentukan apakah akun tersebut berperan sebagai admin atau petugas. Setelah data master tersedia, sistem dapat digunakan untuk mencatat pergerakan stok. Saya akan menunjukkan terlebih dahulu proses barang masuk, kemudian dilanjutkan proses barang keluar. Oke. Untuk demonstrasi transaksi, saya akan menggunakan barang router TP-Link sebagai contoh. Ini ya. Sebelum melakukan transaksi, stok barang ini adalah stok sekarang itu 10 dan stok minimal itu 3. Angka tersebut akan kita bandingkan kembali setelah proses barang masuk dan barang keluar dilakukan. Oke, kita coba demo barang masuk ya ke router TP-Link, terus coba kita tambahin 10 unit tanggal barang masuk, terus keterangan barang masuk lebih awal, misal. Oke, kita simpan, langsung kesimpan di database ya di sini. Oke. Setelah data sudah lengkap, transaksi dapat disimpan. Oke.
Setelah itu, transaksi berhasil dicatat di dalam riwayat barang masuk. Sistem ini juga menyimpan informasi pengguna yang melakukan pencatatan. Sekarang, setelah transaksi barang masuk disimpan, stok barang bertambah. Nah, ini router tabelling jadi 20 karena saya tadi menambahkan atau melakukan transaksi barang masuk ya, sebesar 10 unit. Jadi pengguna tidak perlu mengubah stok secara manual pada halaman data barang. Setelah melihat proses penambahan stok, berikutnya saya akan menunjukkan transaksi barang keluar atau demonstrasi transaksi barang keluar. Pada bagian ini juga memiliki validasi agar jumlah barang yang dikeluarkan tidak melebihi stok yang tersedia. Oke, kita coba tabelling. Semisal ini kan melebihi batas 10, simpan. Nah, stok barang tidak mencukupi dikeluarkan. Untuk membuktikan adanya validasi stok, saya akan memasukkan 999 unit. Jumlah tersebut jelas melebihi stok yang tersedia. Apabila sistem tidak memiliki validasi, transaksi seperti ini dapat menyebabkan stok menjadi negatif atau data inventory menjadi tidak akurat. Sistem menolak transaksi dan menampilkan pesan bahwa stok barang tidak mencukupi untuk dikeluarkan. Data yang sudah diisi tetap dipertahankan sehingga pengguna tidak perlu mengulang seluruh formulir. Pengguna cukup memperbaiki jumlah barang yang akan dikeluarkan. Oke, kita coba 10 unit. Selanjutnya saya akan mencoba mengganti jumlah barang keluar menjadi 10 unit. Jumlah tersebut masih berada di bawah stok yang tersedia. Transaksi dapat disimpan. Setelah itu transaksi barang keluar berhasil dicatat dalam riwayat. Informasi barang, tanggal, jumlah, tujuan, keterangan, dan pengguna pencatat tersimpan dalam sistem. Nih, jadi yang ngedit si admin. Setelah transaksi berhasil, stok barang otomatis akan berkurang ya. Ya, ini menjadi 10, saya tadi kan 20. Sebelumnya stok adalah 20 unit melalui barang masuk, kemudian saya mengeluarkan lagi 10 unit melalui barang keluar. Jadi perubahan akhirnya menjadi semula atau menjadi kembali ke stok awal. Selain mencatat transaksi, admin juga membutuhkan laporan untuk melihat dan mendokumentasikan kondisi inventory. Berikutnya, saya akan menunjukkan fitur laporan yang tersedia pada sistem. Halaman laporan menyediakan 3 jenis laporan, yaitu laporan stok barang, laporan barang masuk, dan laporan barang keluar. Pertama, saya memilih laporan stok barang. Nah, ketika jenis laporan stok barang ini dipilih, kolom tanggal otomatis dinonaktifkan karena laporan stok barang menunjukkan kondisi persediaan saat ini, bukan transaksi pada periode tertentu. Coba kita klik. Setelah preview ditampilkan, sistem menyajikan informasi dalam dua bentuk, yaitu grafik dan tabel. Membandingkan stok saat ini dengan stok minimum terhadap barang warna biru menunjukkan stok yang tersedia, dan warna merah menunjukkan stok yang menunjukkan stok minimum. Dalam grafik terdapat tabel yang memuat informasi barang secara rinci, mulai dari barang, nama barang, kategori, supplier, merek, satuan, stok minimum,
kondisi dan lokasi rak. Barang yang stoknya sudah berada di bawah atau sama dengan stok minimum diberikan penanda khusus agar lebih mudah diketahui oleh admin. Oke, kita masuk ke barang masuk, coba ya. Selanjutnya saya di barang masuk atau fitur laporan barang masuk. Berbeda dengan laporan stok, laporan transaksi dapat difilter berdasarkan periode tanggal. Saya menentukan mulai dari tanggal dan tanggal akhir, coba sampai 19 Juli. Oke. Hasil filter menampilkan jumlah yang ditemukan, grafik pergerakan barang masuk dan barang keluar, dan tabel rincian transaksi. Grafik garis atau line chart menunjukkan total jumlah barang yang tersedia pada setiap tanggal. Apabila satu barang terdapat beberapa transaksi, seluruh jumlahnya digabungkan menjadi satu nilai. Sebagai contoh, apabila transaksi 29 unit dan 24 unit pada tanggal yang sama, grafik akan menunjukkan 53 unit pada tanggal tersebut. Tabel di bawahnya tetap menampilkan rincian setiap transaksi sehingga pengguna dapat melihat data keseluruhan maupun detail per transaksinya. Setelah hasil preview sesuai dengan jenis laporan dan periode terpilih, laporan dapat disimpan dalam bentuk PDF. Ketika tombol PDF ditekan, sistem akan mengirimkan jenis laporan, periode, dan tanggal, dan hasil filter dan gambar grafik untuk diproses menjadi dokumen PDF. Setelah PDF muncul, pada bagian PDF terdapat nama sistem atau judul laporan. Pada bagian informasi, laporan menampilkan tanggal pencetakan, nama pengguna pencetak, periode laporan, serta jumlah data yang dihasilkan. Grafik tampil pada bagian preview juga disertakan pada PDF. Dengan demikian, dokumen tidak hanya berisi tabel, tetapi juga memberikan visualisasi tren data. Setelah grafik terdapat tabel transaksi pada bagian bawah. Tabel juga tersedia total jumlah barang yang tercatat pada periode tersebut. Dokumen dilengkapi dengan tanda tangan kepala gudang atau pengguna yang membuat laporan, serta footer yang menunjukkan bahwa laporan otomatis dibuat oleh sistem. Format kertas A4 landscape agar tabel memiliki banyak kolom tetap dapat dibaca dengan jelas. Soalnya untuk A4 itu biasanya kepotong. Nah, oke. Sampai tahap ini saya sudah menunjukkan alur penggunaan sistem dari sisi pengguna. Petugas dapat mencatat barang dan barang keluar. Oke, tetapi tidak dapat membuka halaman khusus. Admin dapat mengelola data master, memantau dashboard, mencatat transaksi, serta membuat laporan dalam bentuk grafik dan PDF. Setelah melihat hasil kerja aplikasinya secara langsung, berikutnya saya akan menjelaskan beberapa kode utama yang menjelaskan fitur-fitur tersebut. Oke. Aplikasi ini menggunakan framework Laravel dengan pola MVC atau model view controller. Model digunakan untuk berinteraksi dengan database, view digunakan untuk menampilkan antarmuka kepada pengguna. Controller menerima request, menjalankan logika aplikasi, mengambil atau menyimpan data, lalu mengirimkan hasilnya ke view. Saya tidak akan menjelaskan seluruh file satu persatu. Saya akan menunjukkan bagian per kode inti yang berkaitan dengan fitur yang sudah didemonstrasikan. Oke.
Kita masuk ke out controller ya. Pada bagian ini, pada bagian pertama adalah proses login pada out controller. Data email dan password dari formulir disimpan di dalam variabel kredensial. Selanjutnya, Anthem digunakan untuk memeriksa apakah kombinasi email dan password sesuai dengan data pengguna di database. Apabila sesuai, sistem melakukan regenerasi sesi. Proses ini berguna untuk mengganti ID sesi setelah login sehingga sesi pengguna menjadi lebih aman. Setelah itu, pengguna diarahkan menuju dashboard halaman. Oke, bagian logout. Pada proses logout, autentikasi pengguna dihapus. Sesi lama dibatalkan dan token keamanan dibuat ulang. Setelah proses tersebut selesai, pengguna diarahkan kembali ke halaman login. Setelah pengguna berhasil login, sistem harus memastikan bahwa halaman tertentu hanya dapat dibuka oleh role yang sesuai. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui middleware. Oke, pada bagian ini, pada bagian admin middleware, sistem menjalankan dua pemeriksaan. Pemeriksaan pertama memastikan bahwa pengguna sudah login melalui outcheck. Pemeriksaan kedua memastikan bahwa role pengguna dan admin. Apabila kedua kondisi terpenuhi, request diteruskan menuju halaman yang diminta. Apabila tidak terpenuhi, maka request akan dikembalikan ke 403. Middleware tersebut kemudian diterapkan pada kelompok root yang hanya boleh digunakan oleh admin seperti kategori, supplier, pengelolaan barang, pengguna, dan laporan. Jadi pengamanan tidak hanya dilakukan oleh tampilan menu, tetapi juga pada tampilan jalur akses aplikasinya. Setelah autentikasi dan pembatasan akses selesai, pengguna berhasil masuk dan diarahkan menuju dashboard. Dashboard control. Nilai pada kartu statistik dashboard diperoleh menggunakan fungsi count dari masing-masing model. Sistem menghitung jumlah kategori supplier barang, transaksi masuk dan transaksi keluar. Kemudian seluruh data tersebut dikirim ke tampilan dashboard. Pada bagian ini, untuk mendeteksi stok menipis, sistem membandingkan dua kolom pada tabel barang, yaitu stok saat ini dan stok minimum. Barang stoknya lebih kecil sama dengan stok minimum akan dimasukkan ke dalam daftar stok menipis. Selanjutnya, kita
Selanjutnya, sistem membuat data grafik untuk 6 bulan terakhir. Setiap transaksi barang masuk dan barang keluar dikelompokkan berdasarkan bulan, kemudian dijumlahkan. Grafik distribusi kategori menggunakan Bitcoin untuk menghitung jumlah barang yang dimiliki oleh masing-masing kategori. Hasil perhitungan dari controller tersebut kemudian ditampilkan menggunakan chart.js pada halaman dashboard. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian paling penting pada sistem inventory, yaitu bagaimana transaksi barang masuk dan transaksi barang keluar dapat mengubah stok secara otomatis. Oke. Pada bagian ini, sebelum diproses, data divalidasi, barang dan tanggal wajib diisi. Jumlah harus berupa bilangan bulat dengan nilai minimal 1. Setelah validasi berhasil, transaksi disimpan. Selain barang, tanggal, jumlah, dan keterangan, sistem juga menyimpan ID pengguna yang sedang login melalui Auth ID. Dengan cara ini, setiap transaksi dapat diketahui dicatat oleh pengguna yang mana. Oke. Setelah riwayat transaksi dibuat, sistem mengambil data yang dipilih. Stok lama ditambahkan dengan jumlah barang masuk, kemudian perubahan stok disimpan ke database. Inilah bagian kode yang menyebabkan stok tadi bertambah 10 unit. Setelah itu transaksi berhasil disimpan. Barang keluar menggunakan proses yang hampir sama. Perbedaannya, sistem harus memeriksa ketersediaan stok sebelum transaksi disimpan. Oke. Setelah data barang ditemukan, sistem membandingkan stok tersedia dengan jumlah diminta pengguna. Apabila stok lebih kecil daripada jumlah yang barang keluar, pengguna dikembalikan ke formulir. Data input dipertahankan dan sistem menampilkan pesan bahwa stok menipis, tidak mencukupi. Oke. Apabila stok lebih kecil daripada jumlah barang, pengguna dikembalikan. Bagian inilah yang menyebabkan transaksi 999 unit pada demonstrasi tadi ditolak. Oke. Apabila stok mencukupi, barulah transaksi barang keluar disimpan ke database. Setelah transaksi berhasil disimpan, stok barang dikurangi dengan jumlah barang yang keluar. Jadi perubahan stok hanya dilakukan setelah ketika validasi berhasil. Hal ini mencegah stok menjadi negatif. Sistem juga menjaga konsistensi ketika transaksi dihapus. Apabila transaksi barang keluar dihapus, stok yang sebelumnya dikurangi akan dikembalikan pada barang masuk. Berlaku kebalikannya, yaitu stok akan dikurangi kembali ketika transaksi masuk dihapus. Setelah data transaksi tersimpan dengan benar, data tersebut digunakan kembali untuk membuat laporan berdasarkan jenis dan periode yang dipilih oleh pengguna. Laporan controller.
Pada saat tombol tampilkan preview ditekan, controller menerima jenis laporan, tanggal mulai dan tanggal akhir formulir. Terus ambil data, tombol ambil data. Sistem terlebih dahulu mengambil data melalui metode ambil data, collection hasil pengambilan data tersebut kemudian digunakan untuk membentuk tabel dan grafik. Jadi, data grafik tidak berasal dari query yang berbeda. Grafik dan tabel menggunakan sumber data yang sama agar hasilnya tetap konsisten. Oke. Filter tanggal digunakan query dinamis. Ketika tanggal mulai dan tanggal akhir terisi, sistem menggunakan where between untuk mengambil transaksi transaksi yang berada di dalam periode tersebut. Sistem juga dapat memproses apabila pengguna hanya mengisi tanggal mulai atau hanya tanggal akhir. Setelah data laporan diperoleh, data tersebut diubah menjadi format yang dapat dibaca oleh chart.js. Ada laporan stok. Sistem membentuk grafik batang. Nama barang digunakan sebagai label, sedangkan stok saat ini dan stok minimum sebagai dua database pembanding. Baik. Ada laporan transaksi, data dikelompokkan. Data dikelompokkan berdasarkan tanggal. Setelah dikelompokkan, seluruh jumlah transaksi pada tanggal yang sama dijumlahkan. Hasil penjumlahan tersebut digunakan sebagai nilai pada grafik garis atau line chart. Inilah yang menyebabkan beberapa transaksi pada tanggal yang sama ditampilkan menjadi satu titik total pada grafik. Setelah data grafik tersedia, halaman preview membuat grafik menggunakan chart.js. Selanjutnya, grafik tersebut juga mengirim ke proses pembuatan PDF. Pada halaman preview, chart.js menerima data dari controller lalu membuat grafik sesuai jenis laporan. Laporan stok menggunakan bar chart, sedangkan laporan barang masuk dan barang keluar menggunakan line chart. Chart.js menghasilkan grafik dalam bentuk kanvas di browser. Kanvas tersebut tidak dapat langsung dibaca oleh DOM PDF. Karena itu, sebelum laporan dicetak, grafik diubah menjadi gambar PNG dengan format PNG dengan format base 64.
Selanjutnya, sistem membuat form sementara dan mengirimkan jenis laporan, periode, serta gambar grafik menuju root ekspor PDF menggunakan metode POS. Metode POS digunakan karena database 64 memiliki ukuran yang relatif panjang dan tidak cocok dikirimkan melalui URL. Data tersebut diterima kembali oleh laporan controller lalu dikirimkan menuju template khusus PDF. Nah, ini ya. Sistem menggunakan library DOM.pdf untuk mengubah view Laravel menjadi file PDF. Data transaksi, jenis laporan, periode, judul, dan gambar grafik dikirimkan menuju file laporan PDF. Ukuran kertas diatur menjadi A4 dengan orientasi landscape agar grafik dan tabel memiliki ruang yang cukup. Sebelum ditampilkan, template memeriksa apakah gambar grafik tersedia dan memiliki format PNG base 64 yang benar. Apabila valid, gambar ditetapkan sebagai informasi laporan dan sebelum tabel. Setelah seluruh bagian selesai dirender, DOM.pdf menghasilkan file yang kemudian diunduh oleh pengguna. Berdasarkan demonstrasi dan penjelasan kode tersebut, sistem inventory barang elektronik dapat mengelola data master, membedakan hak akses, admin dan petugas, mencatat barang masuk dan barang keluar, serta memperbarui stok secara menyeluruh dan otomatis. Sistem juga mencegah pengeluaran barang melebihi stok yang tersedia dan menjaga konsistensi stok ketika transaksi dihapus. Pada bagian laporan, data dapat difilter berdasarkan periode, ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik, kemudian diekspor menjadi dokumen PDF. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Laravel sebagai framework backend Bootstrap 5 untuk antarmuka dan Chart.js untuk visualisasi data dan DOM.pdf untuk membuat laporan. Demikian presentasi sistem inventory barang elektronik dari saya sebagai Muhammad Hadi Setiawan. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.